Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello, I'm Pastor Betty, Halo, saya Pendeta Betty. and today we're going to be studying in the last time. Hari ini kita mau mempelajari istilah zaman akhir. We will start by reading 1 Peter 1, verse 5. Mari kita mulai dengan membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. So we are thinking about the last time period. Jadi kita berbicara tentang zaman akhir. And as we read the Bible and we read about the signs of the last time, we recognize that this is the hour we're living in now. Jadi waktu kita membaca Alkitab dan kita melihat tanda-tanda zaman akhir, kita menyadari bahwa kita benar-benar hidup di zaman akhir itu. But Peter wrote that we, those who believe in Jesus Christ, are kept by the power of God through faith until salvation ready to be revealed in this last time. Petrus sendiri mencatat bahwa kita yang telah diselamatkan oleh Yesus, kita dijaga oleh kuasa Allah sebelum dinyatakan di zaman akhir ini. So we are not kept by our own strength or intellect or ability, but we are kept by the power of God. Jadi kita dipelihara, dijaga bukan dengan kepandaian kita, kecerdasan kita, kemampuan kita, tapi kita dipelihara dan dijaga oleh kekuatan Allah. So that takes our walk of faith out of a human effort. Makanya perjalanan iman kita sebenarnya bukan hasil usaha kita. And we know that we have divine power to walk by faith in this hour. Jadi kita tahu kita memiliki kuasa ilahi untuk berjalan dengan iman di masa-masa ini. So we're just going to study these few words, these 4 words in the last time. Jadi kita akan mempelajari beberapa kata yang dipakai dalam istilah zaman akhir ini. First of all, we're going to look at the position that we hold in our Christian walk. Yang pertama, mari kita melihat posisi yang kita miliki di dalam perjalanan kekristenan kita. And that takes us to the word in. Dan itu membawa kita pada istilah pada atau di dalam. And in the Greek, it's en, end. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu pakai kata en, dan n. And it means that we are fixed in a position or a state. Artinya kita ditetapkan di satu posisi, ya, kita tetap tinggal di situ. So when something is fixed, it's established, it's set in place. Artinya kalau sudah ditetapkan, itu sudah teguh, sudah tetap ada di posisi tersebut. Let's read another scripture
about that word in. Mari kita baca ayat lain yang menggunakan istilah itu, N. 1 Peter 1:4. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. So what it's saying here is that your inheritance is fixed in heaven for you. Apa yang dikatakan di sini artinya warisanmu itu sudah ditetapkan di sorga bagimu. So nothing can destroy your inheritance. Jadi tidak ada yang bisa menghancurkan warisanmu. If you walk in faith, Jika engkau berjalan di dalam iman, in Christ. di dalam Kristus. 1 Peter 1:4, again, let's look at it. 1 Petrus 1 ayat 4, sekali lagi mari kita lihat. That inheritance is incorruptible. Bagian kita atau warisan kita itu tidak dapat binasa. It's undefiled, Tidak dapat cemar. and it does not pass away. Dan tidak dapat layu. So don't you think it's worth walking with Jesus now Tidakkah so saudara- that you can receive an eternal inheritance? Tidakkah saudara berpikir bahwa ternyata hidup bersama Yesus itu sangat bernilai. Karena kita sudah dipersiapkan satu warisan yang tidak binasa. Yes, we live in a time period that we need to shift our thinking from the natural to the eternal realm. Ya, kita hidup di zaman di mana kita perlu mengubah cara berpikir kita dari yang alami, yang biasa-biasa kepada yang supernatural. And we need to ask ourselves, what have I stored up in heaven for me? Dan kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang saya simpan di sorga bagiku? Have I been storing eternal treasures in heaven? Apakah saya mempersiapkan harta yang kekal di sorga? Well, ask the Holy Spirit to show you your heart. Tanyakanlah kepada Roh Kudus untuk menunjukkan kepadamu hatinya. 1 Peter 1:11 says, 1 Petrus 4, maksudnya 1 Petrus 1 ayat 11 berkata, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. and here is talking about having the Spirit of Christ in us. Dan di sini bicara tentang memiliki Roh Kristus di dalam kita. So this is the hour when Jesus is being revealed in his body. Jadi inilah masanya di mana Yesus dinyatakan di dalam tubuhnya. And this is the hour, the time that Jesus wants to shine out through you as an individual. Dan inilah waktunya di mana Yesus mau dinyatakan melalui hidupmu sebagai satu pribadi. Jesus first went through great sufferings on earth. Yesus pertama-tama melewati satu penderitaan yang besar di dunia ini. That was on the cross. Yaitu di atas kayu salib. But after his death, he was resurrected in glory. Tetapi sesudah kematiannya, dia terangkat, dia bangkit di dalam kemuliaan. And God's word says that if we suffer with him,
we shall reign with Christ in glory. Nah, Alkitab berkata jika kita menderita bersama dia, kita akan bertahta bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. God does reward his faithful servants. Tuhan memberikan upah kepada hambanya yang setia. In 1 Peter 1:14, we read that we are to be obedient children. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 kita baca dikatakan kita harus menjadi anak-anak yang taat. And we're not to walk according to ourselves. Dan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. And in our former lusts, Di dalam hawa nafsu kita sebelumnya. which we did in our ignorance. Yang sering kita lakukan di dalam kebodohan, di dalam ketidaktahuan. Before we knew Christ, we were walking Sebelum kita in mengenal ignorance. Kristus. Ya, kita masa bodoh, kita tidak tahu. But now we know, and we are to be obedient children to God. Sekarang kita tahu dan kita akan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Let us read verse 15. Mari kita baca ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus dan yang telah memanggil kamu. So God is calling for us to become holy. Jadi Allah memanggil kita menjadi kudus sepenuhnya In our lifestyle. di dalam gaya hidup kita. And that simply means that we put God first in every area of our life. Itu berarti kita menempatkan Tuhan yang paling utama dalam setiap area kehidupan kita. Because if God has given us instruction, he wants us to walk in an upright manner. Sebab jika Allah memberikan kepada kita petunjuk, Dia mau kita berjalan di dalam sikap yang benar. And in that way, we bring glory to his name. Dan dengan cara demikian, kita membawa kemuliaan bagi namanya. So let us look at the word last now. Mari kita lihat kata akhir yang digunakan di sini. The Greek word is eskastos. Kata Yunaninya digunakan eskatos, Which means the last state. artinya posisi terakhir Or the end. atau akhir Or the latter end. atau akhir yang paling akhir. And this is the time period that we are living in the world. Inilah periode di mana waktu kita hidup di dunia saat ini. So it is very important that we take heed to the words of Peter now. Makanya penting sekali kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Petrus. Okay, let us look at 1 Peter 1:20. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. It's amazing, isn't it? Ini sungguh luar biasa, bukan? That God has destined all of this before the foundation of the world. Bahwa Allah telah menyatakan semua ini bahkan sebelum dunia dijadikan. And he saw us before he ever created this world. Artinya dia telah melihat kita bahkan sebelum dia menciptakan dunia ini.
It's amazing. Sangat luar biasa. And now in the last times, he wants to be shown to the world through you and I who believe in Christ. Dan sekarang di zaman akhir, dia mau menyatakan kepada dunia supaya kita bisa percaya di dalam Kristus. So remember that you are here as an ambassador of Christ. Dan saudara ingat bahwa kita ada di sini sebagai ambasador atau sebagai duta-duta Kristus. In all that we do and all that we say, Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, let us remember to glorify Jesus' name. mari kita ingat untuk memuliakan nama Yesus. Because we live in a very dark world, as 2 Peter 3:3 says. Sebab kita hidup di dunia yang gelap, sebagaimana dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. And another verse that we need to read is Jude 1:18. Dan ayat yang lain yang perlu kita baca adalah Yudas ayatnya yang ke-18. Katakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. And we can see the scoffers and the mockers all around us. Dan kita bisa lihat pengejek-pengejek ini ada di sekeliling kita. But we are being told as children of God that we are not to be like that. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diberitahu untuk tidak menjadi seperti mereka. We are to come out from among the world and be separate. Kita harus keluar dari sistem dunia ini dan menjadi orang yang terpisah atau berbeda. Because we live in the last time. Sebab kita hidup di zaman akhir. Let us read 1 John 2:18. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. So John is telling us what to expect in these days. Jadi Yohanes memberitahukan kepada kita di zaman akhir ini, We see the spirit of Antichrist. kita telah melihat roh antikristus. Those who resist Christ. Mereka yang telah menerima Kristus. And that is a sign of the hour we are in. Itulah tanda-tanda ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Let us look at the third word, time. Mari kita lihat kata terakhir yang digunakan di 1 Petrus 1 ayat 5, zaman atau waktu. The Greek word is kairos. Bahasa Yunani adalah kairos, Which is an opportunity or a season. Kairos artinya kesempatan atau sebuah musim Or due time. atau waktu yang tepat Or a set occasion. atau sesuatu yang sudah ditetapkan. And that is how we need to regard the end of time.
Itulah mengapa kita harus benar-benar memperhatikan zaman akhir ini. It is the greatest hour that has ever been on the earth. Ini adalah waktu-waktu terbesar yang pernah ada di bumi. Because the needs of mankind are great. Karena kebutuhan umat manusia itu begitu besar. And so it opens the opportunity for salvation to come to the Gentile people. Jadi ini membuka peluang untuk keselamatan bisa datang, bisa hadir kepada semua umat manusia. And it opens the opportunity to bring Christ and everything he provides to those who are needy around us. Tentu peluang untuk membawa Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. 1 Peter 4:17 tells us to judge ourselves. Dalam 1 Petrus 4 ayat 17 memberitahukan kepada kita untuk menghakimi, untuk menilai diri kita sendiri. Let us read that scripture. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? So in this last time, we need to stay close to the Lord. Jadi di zaman akhir ini, kita perlu tetap dekat dengan Tuhan. And we need to let the scripture illuminate our hearts. Dan kita perlu biarkan ayat-ayat itu mencerahkan hati kita. So that we can confess our sin. Supaya kita bisa mengakui dosa-dosa kita. So that we stay alert and on fire for the Lord. Supaya kita bisa tetap waspada dan berapi-api bagi Tuhan. So that we keep our own lives awake. Supaya kita tetap menjaga hidup kita ini tetap tersadar. 1 Peter 5:6 tells us to humble ourselves under the mighty hand of God. 1 Petrus 5:6 berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. So that is something that we have to do for ourselves. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan sendiri. No one can do that for you. Tidak ada yang bisa melakukan itu bagimu. Keep yourself humbly at the cross of Jesus. Tetaplah jaga dirimu merendah di hadapan kaki Yesus. Keep your heart clean and washed in Jesus' blood. Tetaplah dirimu bersih dibasuh oleh darah Yesus. Because in 2 Timothy 4:3, we read what is going on in the church today. Karena di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 kita baca apa yang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan hari-hari ini. Let us read verse 3 and Mari kita 4. baca ayat 3 dan 4 2 Timotius pasal 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. So this is very sad Jadi ini sangat menyedihkan. that Christians won't endure sound doctrine. Di mana orang Kristen tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, doktrin yang benar. And they will only listen to those who flatter them. Mereka hanya mendengar, mereka hanya mau mendengar orang yang memuaskan kehendaknya.
And if you tell them the truth, they don't want to hear it. Dan jika saudara membagikan kebenaran, mereka tidak mau dengar. So know that you will face these things, Jadi ketahuilah bahwa engkau akan menghadapi hal-hal ini. but you consistently present Christ in spirit and in truth. Tapi saudara secara konsisten menyatakan Kristus dalam roh dan kebenaran. And you let the light of his glory shine through you. Dan engkau akan menyatakan terang kemuliaannya bercahaya melalui hidupmu. Because that light and love of Christ will reach many people. Sebab terang kasih Kristus itu akan menjangkau banyak orang. And our last scripture is 2 Timothy 3:1. Dan ayat terakhir kita yaitu 2 Timotius 3, ayatnya yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. We know we do live in perilous times. Kita tahu bahwa kita hidup di masa-masa yang sukar. Do not succumb to the peril around you. Jangan saudara terpengaruh dengan hal-hal di sekeliling saudara. But know that Jesus Christ is with you. Tetapi ketahuilah bahwa Yesus Kristus bersama dengan engkau. And Jesus said, I will be with you to the end. Dan Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. So even when it doesn't feel like it, you can count on his word that he is with you. Jadi sekalipun engkau tidak merasa ingin melakukannya, tapi tetaplah percaya pada firman-Nya bahwa dia bersama dengan engkau. And he will not fail you. Dan dia tidak pernah mengecewakan engkau. God bless you as you look to him for your help today. Tuhan memberkati saudara saat engkau memandang kepada dia untuk terus mendapatkan pertolongan hari ini. Goodbye for now. Sampai jumpa lagi. Come and let us go up to the mountain of the Lord.